Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampuh Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Perkenalkan, nama saya Bella Novianti, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fardu-fardu wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Apabila sholat tetapi tidak berwudhu, sama aja dengan sholatnya sia-sia. Wudhu bukan sekedar membersihkan anggota tubuh dari kotoran, melainkan sebuah ritual yang sudah ditetapkan aturannya melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, namun prakteknya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya masuk ke dalam fardu-fardu wudhu. Furudul wudhu'i sittatun. Fardu-fardu wudhu itu ada 6. Al-awwalun niyatu, yang pertama adalah niat. Di dalam niat terjadi perbedaan antara 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Mali Hanafiyah, bahwa niat berwudu itu dilakukan bersamaan dengan membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah, bahwa waktu niat berwudu itu dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Yang ketiga, menurut mazhab Hanabilah, bahwa waktu niat berwudu itu bersamaan dengan membaca bismillah. Yang keempat, menurut mazhab Syafi'iyah, bahwa niat berwudu itu bersamaan dengan membasuh muka, tetapi diucapkan di dalam hati. Ats-tsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Jumhur ulama sepakat membatasi batasan wajah, yaitu dari awal tumbuhnya rambut hingga ke dagu dan dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku-siku. Jumhur ulama mengatakan bahwa siku-siku juga harus dibasahi. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala mendapat perbedaan dari 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah, bahwa yang wajib diusap itu hanya 1/4 bagian kepala, mulai dari ubun-ubun hingga di atas telinga. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah, bahwa yang wajib diusap itu adalah seluruh bagian kepala, mulai dari awal tumbuhnya rambut hingga ke belakang kepala. Dan menurut mazhab Syafi'iyah, bahwa yang wajib diusap itu hanya sebagian kepala, walaupun hanya 1 helai rambut itu wudunya sudah sah. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud hingga mata kaki yaitu mata kakinya juga wajib dibasahi. Yang keenam, as-sadisut tartibu. Yang keenam adalah tertib. Tertib di sini dilakukan dengan cara harus berurut dari yang pertama hingga yang terakhir. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudhu'i arba'atu asya'a. Yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Al-awwalul khariju min ahadis sabilaini
min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur atau selainnya kecuali mani. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, itu membatalkan wudhu. Kecuali mazhab Malikiyah berpendapat bahwa yang keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu yang sering, seperti ulat cacing, kerikil atau sebagainya. As-tsani zawalul waqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua adalah hilangnya akal karena tidur atau sebagainya, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menempati tempat duduknya dari lantai. Mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah sepakat bahwa tidur dengan berbaring atau bersandar itu membatalkan wudhu. Ya, kecuali yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur seperti orang yang sedang sholat. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau yang sudah dewasa tanpa adanya penghalang. Menurut mazhab Hanafiyah, itu wudunya tidak batal kecuali berkontak langsung. Dan menurut mazhab Malikiyah, apabila bersentuhan dengan adanya syahwat, maka wudunya batal. Tetapi bersentuhan dengan tidak adanya syahwat, maka wudunya tidak akan batal. Dan menurut mazhab Syafi'iyah, apabila laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya dan yang sudah balik, maka wudunya batal. Ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau dengan jari-jari tangan. Menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabiyah, wudu orang yang menyentuh kemaluan itu batal, baik yang disentuh masih kecil atau yang sudah dewasa. Menurut mazhab Malikiyah, wudunya batal, tetapi apabila yang disentuh yang masih kecil itu wudunya tidak batal. Dan menurut mazhab Hanafiyah, wudunya itu tidak batal. Demikian yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.